Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel. Dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak sahabat Rizwanji untuk melakukan atau meneruskan sebuah trik atau cara yang kemarin sudah kita bahas sahabat ya. Yaitu ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin sahabat ya. Video yang ini, nah ini sahabat nanti bisa klik videonya yang ini ya. Itu sebelum video yang ini. Jadi buat sahabat yang sekiranya nonton video ini dan belum menonton video sebelumnya, silahkan nonton dulu video sebelumnya yang ini ya. Nah yang ini, karena videonya berkelanjutan sahabat ya, supaya nanti untuk sahabat yang sudah menonton tidak gagal paham nantinya. Oke. Jadi pada konten kali ini saya akan meneruskan untuk konten yang kemarin. Kalau kemarin itu saya membuatkan video tentang trik sahabat ya, supaya rumputnya itu maksimal bertunas, yaitu dengan cara dikupas di bagian ruas batangnya apabila terdapat daun yang sudah kering. Tapi untuk kali ini tips dan triknya yaitu kita akan merendam bibitnya sahabat. Jadi setelah kemarin di video sebelumnya kita melakukan pembersihan untuk daun yang kering seperti ini sahabat ya, atau semacam ini. Nah ini insya Allah sudah saya bersihkan semua, ada beberapa yang belum sahabat ya. Nah, jadi akan saya ulas sedikit untuk video yang kemarin sahabat ya. Jadi yang video kemarin itu membersihkan daun-daun yang mengering seperti ini. Nah, jika sahabat belum menonton videonya, silahkan ditonton video yang sebelum yang ini sahabat ya. Nah seperti ini, jadi saya ulas sebentar. Terus untuk video kali ini saya akan mengajak sahabat Rizwanji untuk melakukan perendaman sahabat ya. Nah ini rumputnya direndam di air bersih seperti biasa sahabat ya, pakai air sumur. Nah ini bertujuan untuk apa itu namanya, jika stek batang yang sahabat punya itu dalam keadaan agak kering, maka sahabat harus melakukan perendaman. Terus untuk fungsi selanjutnya untuk perendaman ini adalah apabila sahabat menanam stek batang ini dalam keadaan cuaca ekstrim, misal di cuaca yang panas atau musim kemarau sahabat ya, itu perlu dilakukan yang namanya perendaman dulu. Supaya apa? Supaya nanti saat sahabat melakukan penanaman, maka stek ini tidak mudah menguap sahabat ya, karena sebelum kita tanam kita lakukan perendaman. Nah jadi seperti ini sahabat, ada beberapa sahabat ya, terutama yang tempat sahabat yang biasanya sering kena banjir, maka rumput sahabat akan seperti ini. Nah seperti ini sahabat ya, apabila rumput ini langsung kita tanam, maka untuk tunasnya akan sulit sekali untuk keluar sahabat ya. Makanya kita harus bersihkan seperti ini. Nah, dan kita rendam sahabat ya, supaya juga untuk tanah-tanah yang melekat kemudian mengering itu nantinya bisa menjadi lunak kembali sahabat ya, sehingga membuat mata tunas yang seperti ini. Nah ini akan mudah untuk melakukan pertunasan atau menumbuhkan daun nantinya sahabat ya. Nah jadi seperti itu. Lah untuk perendaman ini sendiri bisa sahabat lakukan kurang lebih 1-2 hari sahabat ya. Dan apabila sahabat merendam, jangan dilakukan perendaman untuk seluruhnya sahabat ya. Kita cukup melakukan atau membasahi stek batang ini kurang lebih sisakan 1/4-nya sahabat ya. Nah segini, nah seperti ini sahabat ya. Supaya apa? Supaya untuk steknya itu bisa bernapas sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Walaupun stek ini belum kita tanam, tapi stek ini juga perlu yang namanya udara sahabat ya, supaya steknya tidak busuk. Jadi seperti ini sahabat. Nah kalau kita melakukan perendaman, maka bibit atau stek ini juga akan tampak kelihatan lebih segar sahabat. Nah jadi seperti ini sahabat ya. Dan apabila ini setelah kita rendam kurang lebih 1-2 hari, maka bibit ini akan menumbuhkan tunas di sini sahabat ya. Tunas-tunasnya itu akan cepat muncul, sehingga apabila ditanam nantinya, maka tunas tersebut akan cepat
menjadi daun sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Karena ini musim penghujan, akhir-akhir ini sering hujan sahabat ya. Usahakan untuk penanamannya kita nanti akan miringkan seperti ini, tapi tidak kita robohkan sahabat ya. Saya khawatir nanti kalau kita robohkan seperti ini lalu kita timbun, takutnya nanti karena hujannya terlalu sering, jadi saya khawatirkan untuk stek ini takut nantinya kalau busuk sahabat ya. Jadi seperti itu. Nanti kita untuk penanaman selanjutnya kita akan miringkan seperti ini, kemudian kita timbun bagian yang sebelah sini, kita sisakan kurang lebihnya 1/4 seperti itu sahabat ya. Oke, jadi untuk konten kali ini kita rendam dulu sahabat ya. Nah, jadi untuk rumput-rumput yang model begini sahabat, atau stek yang model begini itu perlu sahabat bersihkan seperti tadi sahabat ya. Tujuannya untuk menghindari mata tunas ini tidak tumbuh, makanya kita harus merendamnya dan kita bersihkan supaya mata tunasnya tidak terganggu oleh tanah yang menempel ini. Nah seperti ini sahabat ya. Sahabat juga bisa menanam rumput yang model begini atau stek yang model begini sahabat ya. Ini yang paling ruas batang, yang paling ujung yang ada di bawah daun sahabat ya. Ini tampak mudah sekali, jadi yang seperti ini juga masih bisa tumbuh, bisa sahabat tanam juga. Dan apabila sahabat mempunyai stek yang super seperti ini, atau stek dalam keadaan batangnya besar-besar seperti ini sahabat ya, sahabat bisa menanam stek yang seperti ini itu usahakan bergerombol sahabat ya. Maksudnya sahabat bisa tandai, karena stek yang seperti ini biasanya apabila kita tanam kembali maka akan menghasilkan yang namanya ruas batang juga yang lebih besar saat kita panen nanti. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Nah, ini besar-besar sekali ini. Nah seperti ini sahabat ya. Ini untuk ukuran steknya sama jempol saya, ini masih besaran steknya sahabat ya. Jadi ini besar sekali. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah jadi untuk video kali ini kita lakukan perendaman seperti ini sahabat ya. Tujuannya yaitu seperti tadi, untuk menghindari tunasnya tidak tumbuh sahabat ya. Karena apabila kita tanam saat di musim penghujan, sahabat ya, apabila kita menanamnya dalam keadaan roboh seperti ini, maka biasanya untuk stek yang kita tanam itu akan busuk sahabat. Nah apabila ditanam seperti ini sahabat ya, makanya saat melakukan penanaman nanti di musim penghujan kita agak miringkan dan kita perlihatkan 1/4 saja. Untuk musim kemarau bisa kita robohkan sahabat ya, karena cuaca panas, dan kita timbun supaya stek ini dalam keadaan dingin atau lembab seperti itu sahabat ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini sahabat ya. Kita hanya melakukan perendaman sahabat ya untuk video kali ini. Jadi sebenarnya untuk perendaman ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa sahabat ya, asalkan untuk steknya masih dalam keadaan bersih seperti ini. Karena punya saya ini kebanjiran sahabat ya, jadi saya harus melakukan perendaman untuk menghilangkan lumpur yang menempel. Jadi seperti itu sahabat ya. Apabila sudah dibersihkan untuk daun yang menempel, sahabat bisa langsung menanamnya. Jadi seperti itu sahabat ya kurang lebihnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat Rizwanji semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.